Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan video berbagi praktik baik, yaitu tutorial penggunaan aplikasi Classcraft untuk pembelajaran. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai proses registrasi awal menggunakan aplikasi Classcraft ya. Kali ini kita akan lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses registrasi siswa ya ke dalam classroom atau ke dalam Classcraft-nya. Nah, pada tampilan awal saya kembalikan terlebih dahulu. Untuk prosesnya saya akan mulai dari awal. Saya akan kembalikan ke menu sign in dulu ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana registrasi membuat kelas ya, membuat kelas atau membuat sebuah journey di aplikasi Classcraft. Oke, kita lanjutkan lagi pada sesi yang keduanya, yaitu bagaimana kita mengelola kelas yang sudah kita buat di video sebelumnya. Ya, sebentar, kita akan melanjutkan kembali proses downloadnya. Mohon maaf, proses loginnya. Ya, ini adalah proses loading. Dalam proses loading memang, dalam proses sign up atau sign in memang terkadang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama ya, karena sepertinya cookies-nya juga yang dipakai banyak dalam aplikasinya ya. Oke, kita lanjut aja. Kita masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat, yaitu tadi saya menggunakan sebuah kelas itu .it. Kemudian kita tinggal klik play, ada menu play ya di sini. Juga ada titik 3 di sini. Ada kelas setting, ya ini pengaturan kelasnya. Kemudian ada informasi umum, ya. Ini membagikan kode dari kelas ini. Kemudian membagikan distribut kode ini untuk membagi ini ya, membagi kode QR biasanya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Kemudian ada print QR codes. Nah, sebentar. Di dalam prosesnya ya. Oke, sambil menunggu hasilnya. Kemudian di sini juga di bagian titik 3, ini yang menjadi nilai plus ya Bapak Ibu ya. Apabila siswa menyelesaikan kelas ini, nanti di sini setiap siswa memperoleh sertifikat. Kita klik sertifikatnya seperti apa. Nah, ini yang tadi ini dibagikan ya. Ini kode untuk kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, ini untuk kodenya ya. Ini untuk kode masing-masing siswa. Oke, saya close saja. Nah, sebenarnya ini juga ada kode kode dalam bentuk ini ya, dalam bentuk angka ya, numerik ya. Kemudian Bapak Ibu di dalam Classcraft sama seperti Classroom, jadi siswa juga bisa kita juga bisa melibatkan orang tua siswa ya untuk mengetahui sejauh mana proses perkembangan belajarnya dengan menggunakan aplikasi Classcraft. Jadi nanti di sini ada kode siswanya, kemudian juga ada kode orang tuanya ya. Oke. Baik, saya close saja. Kemudian nah, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh sertifikat dari siswa yang tadi sudah kita buat ya. Apabila nanti setelah proses penilaiannya memperoleh ranking yang cukup baik, nanti di sini akan bisa kita cetak ya, sertifikatnya kurang lebih seperti ini, disertai dengan karakter siswanya. Saya kira ini menarik ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita masuk ke kelas.it yang kita buat ya.
Di bagian atas Bapak Ibu ada penawaran untuk yang akun premium ya. Di sini ada diskon sampai 50%. Oke, apabila Bapak Ibu berminat silahkan upgrade now, kalau enggak kita close aja ya. Kita lanjut, kemudian ini adalah halaman awalnya. Nah, ini ada beberapa menu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa tampilkan juga ya. Maaf. Di sini ada kita bisa layar di sebelah kirinya kita bisa expand atau misalkan disembunyikan atau ditampilkan ya. Nah, yang home kalau kita klik yang menu home ini nanti kita akan kembali lagi ke halaman awal tadi. Ini menu home-nya. Kemudian kita masuk ya. Nah, halaman kedua ini adalah dashboard-nya, dashboard yang kelas yang udah kita buat. Di sini ada siapa saja siswanya ya yang sudah kita masukkan. Kemudian nanti di bagian atas ada class progression. Nah, ini Bapak Ibu gunanya untuk apa? Ini gunanya apabila kita ada menemukan beberapa kendala atau misalkan beberapa hal yang memang masih belum jelas prosesnya, mekanisme, misalkan cara memasukkan email peserta atau orang tua. Nah, ini bisa kita pelajari lagi dengan mencentang class progression. Ini yang di paling bawah ini ya. Ini class progression ya. Jadi ini yang di video awal ini sudah kita jelaskan ya, dari tahap pengenalan, kemudian discovery, exploration, kolaborasi, dan mastery ya. Ini yang di class progression ini. Misalkan di dalam saya tidak ingat cara memasukkan nama, berarti tidak masuk ke class progression, nanti di sini enter student name. Ini tinggal kita klik. Nah, kita tinggal continue, berarti nanti dia akan masuk lagi ke menu penamaan siswa ya. Misalkan saya lupa memasukkan email, saya memasukkan email siswa, masuk ke discovery ya, discovery, di exploration, maaf bukan discovery ya, di exploration. Bapak Ibu tinggal pilih saja di menu-menu ini yang kira-kira, oh ini adalah menu untuk memasukkan email, oh ini adalah menu untuk penjelasan karakter, oh ini menu untuk misi atau journey, petualangan siswa. Oh, ini untuk informasi mengenai komunikasi pesan ya, ada di sini di class progression. Oke. Nah, jadi ini kalau saya mungkin sarankan sebaiknya kita centang aja. Atau misalkan kalau misalkan sudah cukup paham berarti boleh dinonaktifkan. Hanya berpengaruh di bagian ini menu di bawah saja ya. Oke, langkah yang pertama sesudah kita masuk ke kelas dashboard ya. Saya jelaskan dulu sebelah sini ya Bapak Ibu. Ini adalah class tool. Ini sebenarnya hampir menu-menu yang ada di sini yang di class progression itu sebenarnya ini hampir sama dengan menu-menu yang ada di sini yang di sebelah kiri ya. Class tool, quest, messaging, analytics, class setting, lesson dan sebagainya ya. Oke, saya suaranya saya tampilkan saja ya. Jadi kurang lebih yang di class progression ini hampir sama seperti yang di menu sebelah kiri. Ya. Hanya dikemas di penjelasannya sebelah sini. Oke. Kita masuk ke class tool Bapak Ibu ya. Ini yang sudah kita jelaskan di video awal. Nah, pembedaannya adalah, nah di sini ada metode pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam proses belajar ya. Misalkan volumeter, misalkan ya untuk mengetahui mengkondisikan kelas supaya tidak terlalu berisik ya volumeternya. Kemudian ini quick review untuk refleksi siswa ketika setelah melakukan pembelajaran. Kemudian kudos ya, ini untuk berbagi tugas kelompok dengan siswa atau misalkan dengan bahasa sederhananya ini seperti tugas kelompok, tugas-tugas antar kelompok gitu ya. Nah, untuk yang premium ini memang kita tidak bisa buka karena kita menggunakan akun yang biasa. Oke, kita lanjut, kita ke menu quest. Nah, di sini ada tampilan, di sini harusnya ada tampilan video Bapak Ibu ya. Cuman di sini sama seperti di video awal, memang video-video yang ada di sana tidak bisa diakses ya. Tidak bisa diakses mungkin dalam perubahan data yang terbaru atau seperti apa, kurang paham ya. Nah, ini untuk membuat quest atau journey atau misi awal. Atau misalkan Bapak Ibu mungkin yang lebih sederhananya misalkan sama seperti kita membuat
menerapkan bab ya, memasang bab atau materi satu misalkan ya. Ini materi satu, di dalam materi ini nanti misalkan siswa diberikan tugas atau misi menyelesaikan beberapa indikator kompetensi pembelajaran yang harus dicapai dengan melalui beberapa kegiatan ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti itu kita akan bahas secara detail nanti ya. Oke, ini adalah tampilan dari quest ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini kita disediakan ada 5 menu pulau yang masing-masing nanti kita bisa gunakan untuk memasukkan misi atau tugas ya. Kalau saya sih bilangnya mungkin untuk halaman tugas siswa ya di sini. Jadi tugasnya itu nggak membosankan. Kita dikasih pilihan ya, dikasih pilihan untuk membuat misi-misi tertentu. Oke. Kemudian ini sementara kita lihat saya jelaskan di sini dulu. Kemudian kita klik menu message. Di sini ada halaman untuk berkomunikasi dengan peserta didik ya. Misalkan di sini ada nanti kalau yang peserta didiknya sudah terkumpul, nanti di sini ada peserta didik listnya ya. Kemudian masing-masing nanti bisa berkomunikasi dengan pengajarnya, dengan gurunya. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah pemberitahuan ya di sini di class announcement ya. Oke, jadi tinggal kita masukkan misalkan halo dan sebagainya, assalamualaikum peserta didik dan sebagainya, kemudian kita send ya. Misalkan di sini assalamualaikum, nah, ini kami informasikan, dan ini Bapak Ibu informasikan bahwa bla 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 bla, kemudian send. Nah, nanti ini email ini mohon maaf bukan email, pesan ini nanti akan masuk ke dalam masing-masing akun peserta didik ya. Kalau peserta didiknya sudah memasang aplikasinya di HP, nanti akan ada notifikasinya di HP. Ini di dalam kelas ya. Nah, di dalam kelas. Jadi ini untuk grup siswa. Nah, di sebelah kanannya ini di messaging-nya ini ada grup orang tua. Jadi ini bisa disampaikan juga ke orang tua. Jika nanti orang tuanya sudah masuk terdapat di sini, nanti terdeteksi. Ini orang tua siapa, ini orang tua siapa. Nanti bisa diberikan pesan secara pribadi atau japri, atau juga bisa diberikan pengumuman ya, parent announcement. Oke, misalkan Bapak Ibu orang tua murid untuk minggu depan akan diadakan ulangan bab sekian, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke menu analitik ya. Oke. Nanti ini di sini hasil dari analisis dari game atau perkembangan siswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran. Nah, di sini ada student overview juga ya. Sama seperti kurang lebih hampir sama seperti perkembangan nilai ya Bapak Ibu. Kemudian ada class setting. Nah, class setting ini Bapak Ibu juga bisa nanti ini kita gunakan untuk memasukkan siswa ya, atau mengundang siswa. Ya, memasukkan siswa, jadi tidak bisa dari sini, bisa dari classboard, bisa juga dari class setting ya, add student sama. Sini bisa juga dari sini. Sama. Ini nanti kalau kita klik ya. Oke. Saya kembali ke class setting. Ini untuk siswanya, ini kita untuk memasukkan email siswa tidak akan bisa berhasil memiliki karakter atau akun jika memang siswa tersebut tidak kita berikan alamat email ya untuk mengaktifasi kode siswanya. Nah, nanti apabila kita masukkan beberapa nama di sebelah kiri nama siswanya, nanti ada emailnya, sebelah kanan kolom untuk memasukkan emailnya ya. Nah, kode email juga bisa juga di-invite melalui kode student kode. Nah, nanti ini ada PDF-nya. Oke, kemudian sini ada tim. Nah, Bapak Ibu, jika siswanya sudah misalkan dalam satu kelas itu sudah terkumpul siswanya, bisa kita masukkan timnya. Ini sama seperti pembagian kelompok ya, kalau di dalam kelas secara luring ini pembagian kelompok.
Ini silahkan sesuaikan saja apakah siswa yang memilih timnya, nanti guru yang hanya di sini kalau yang saya ketahui adalah gurunya yang memasukkannya ya. Pembagian kelompoknya gurunya yang memasukkan. Oke, kemudian ada parents. Nah, ini silahkan untuk mengundang email, mengundang orang tua untuk mengakses perkembangan nilai anaknya ya. Apakah melalui cara dia nge-print handouts atau misalnya melalui email ya, diundang melalui email orang tuanya. Berikutnya ada di class setting ada co-teacher, yaitu untuk berkolaborasi dengan guru lain. Nah, untuk yang ini memang tidak bisa diakses karena memang harus menggunakan akun yang berlisensi sekolah. Dan ini biasanya berbayar ya untuk yang premium. Nah, jadi mau tidak mau untuk Bapak Ibu sekalian ini sementara hanya untuk secara pribadi dulu ya. Jadi antara satu orang guru dengan beberapa siswanya, beberapa kelas gitu ya, atau beberapa siswanya. Kemudian ada game setting, ini peraturan dari gamenya. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu di sini ada beberapa karakteristik siswa, silahkan boleh ubah sesuaikan sesuai dengan bahasa ya. Misalkan di sini menggunakan being kind to other ya. Di sini kalau misalkan di kurang lebih bahasa Indonesianya ibaratnya karakteristik bekerja sama ya, atau misalkan saling menghargai satu sama lain. Ya, ini saling menghargai, misalkan kita ubah, misalkan berkebinekaan ya, atau misalkan bersosialisasi juga bisa ya. Kita bisa edit ya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian nanti jangan lupa, nah sini ada poinnya ya, poin yang bisa kita gunakan misalkan 100 atau 125. Oke, misalkan saya ubah 100, oh maaf, 100. Nah, ada gold piece. Bapak Ibu, kita belum bisa menggunakan gold piece. Kita bisa nggak bisa ngasih gold piece ya siswa karena memang harus yang premium ya, harus di-upgrade. Jadi kita yang udah experience dulu aja. Kita save. Silahkan. Nah, ada beberapa karakteristik ya. Ini karakteristik yang positif ya, perilaku positif siswa di atas. Berarti dia memperoleh experience point ya, point XP, atau misalkan memperoleh gold ya, memperoleh gold piece. Silahkan ubah saja kalimatnya untuk beberapa indikatornya, indikator penilaian perilaku positifnya, mandiri, gotong royong, dan toleransi dan sebagainya ya. Atau misalkan berinovasi, kreatif ya, bisa. Nah, sedangkan di sini yang paling bawah ini pengaturan untuk perilaku negatifnya ya. Misalkan dia kurang ramah terhadap orang lain, atau misalkan melakukan bully atau membuat kegaduhan di kelas ya. Atau misalkan dia menyerah sebelum menyelesaikan tugasnya ya. Nah, ini negatif problem. Silakan diubah sesuaikan kalimatnya dan juga kira-kira berapa hati yang akan kita ambil. Misalkan di sini karakteristiknya ternyata kalau anak ini melakukan pelanggaran ini dampaknya cukup besar bagi pembelajaran, bagi di kelas. Misalkan dia membuat kegaduhan, wah ini harus dikurangi lebih banyak, harus 4 atau misalkan harus 5 dan sebagainya. Jadi nanti anak akan jauh lebih memikirkan konsekuensinya kalau dia melanggar. Misalkan ini saya ambil 3. Oke, medium saja ya. Kemudian, nah kalau sudah perilaku negatif positifnya diubah, berarti kan pengaturan kelasnya ketika dia dalam proses belajar akan menjadi pertimbangan ketika melakukan sebuah kegiatan ya, atau melakukan sebuah perilaku di sana. Ini untuk pengaturan power ya. Nah, sama ini pengaturan powernya. Misalkan di sini kelasnya apa ya, namanya apa, silahkan diubah. Kemudian juga misalkan ini penjelasan ya, deskripsinya. Kemudian berapa yang diperoleh apabila dia memiliki mencapai
di level ini ya, mencapai memperoleh power ini ya. Misalkan power 1 itu biasanya diperoleh setelah menyelesaikan 5 level, 13 level, dan seterusnya. Ini masing-masing akan bertingkat. Pengaturannya masih bisa diubah secara mandiri oleh Bapak Ibu sekalian. Silahkan saja. Ini saya ambil yang defaultnya saja seperti ini ya. Kemudian pledge ini ya. Nah, apabila misalkan melakukan sebuah pertikaian dengan kelompok lain atau dengan dalam satu kelompok, berarti di sini kita membuat perjanjian ya, membuat perjanjian ya. Misalkan anak ini membuat sebuah kesalahan yang kira-kira cukup fatal ya, mengganggu teman yang lain dalam satu kelompok atau kelompok lain ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan ya untuk page-nya. Untuk random event, silakan Bapak Ibu buat sendiri eventnya ya. Misalkan ya di sini ada banyak sekali untuk master, pretime. Ini hanya untuk pengaturan beberapa. Jadi kan dalam defaultnya itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Silahkan ubah sesuaikan saja judulnya ya. Nama dari eventnya sesuaikan, kemudian deskripsinya sesuaikan saja dengan keinginan Bapak Ibu guru, sesuaikan dengan karakteristik siswanya juga. Ya, kalau untuk yang usia SD atau PAUD dan sebagainya, berarti dibuat menyenangkan saja eventnya, bahasa dalam eventnya. Kemudian kudos. Nah, ini untuk pengaturan kudos ya, poin-poin ketika membagikan kudos ya, atau mempublish kudos kepada antar tim ataupun antar siswa. Oke, pengirimnya memperoleh poin 5, penerimanya memperoleh poin 10 ya. Oke, di sini ada auto publish. Ini kalau misalkan dicentang berarti kalau sudah ada pengiriman kudos berarti ini akan terlihat di class wall, di papan kelas ya. Kemudian di yang advance ini untuk pengaturan game ya. Misalkan di sini silakan Bapak Ibu ya, anak ini, nah misalkan ini kristal, ya, kristal ini akan regenerasi setiap hari ya. Jadi ibaratnya setiap hari itu anak akan memperoleh 1 kristal. Boleh diubah, boleh 1, boleh 2 dan sebagainya. Nah, misalkan untuk hearts-nya berapa ya, untuk pengaturan hearts-nya berapa dan sebagainya, silakan. Kemudian ini pengaturan interface, ini kelasnya apa, bahasanya. Kemudian pengaturan misalkan nama siswa, nama depan dulu yang ditampilkan atau nama belakang seperti format dalam bahasa Inggris, format Inggris ya. Kemudian ini beberapa alternatif ya pengaturannya, sound effect, sebagai background musik ada dan sebagainya. Silakan diatur. Ini pengaturan sistem ya, halaman tampilan ya, interface. Kemudian ini untuk Classcraft Go, ini pengaturannya bisa untuk di pengaturan di ini ya, mobile, di aplikasi di mobilenya. Kemudian import setting, kalau sudah ada kelas yang sudah selesai berarti kita import ya, yang sudah ada. Active apps ini saya sudah coba ini ketika kita konekin ke aplikasi lain ya. Ya, masih terbatas ya, Ini pernah saya akses, dikoneksikan, halaman website ini sudah tidak berfungsi, sudah tidak ini lagi. Oke, kita lanjut lagi sini. Kita kembali ke pengaturan, tadi sampai bagian active app, kemudian arsip. Nah, di arsip ini kita akan sama seperti kita mengarsipkan Classroom di Google Classroom. Jadi semua proses pembelajaran, nilai dan sebagainya itu nanti bisa kita arsipkan di sana. Ya. Oke Bapak Ibu ya, ini pengaturan setting, kemudian ada suara, kemudian ada pertolongan ya. Nah, ini biasanya untuk bantuan Bapak Ibu guru ya kalau menemukan kesulitan. Silahkan dibaca. Ya. Oke, lanjut. Kita sekarang kalau sudah mengenal menunya, kita tinggal masuk ke dashboard ya, class dashboard. Kita masukkan misalkan di sini
Nama di sini tentu saja ini saya random saja Bapak Ibu, jika ada nama yang sama mohon dimaklumi. Muhammad Hidayat. Dan kalau kita enter, dalam proses enternya menjadi sebuah paragraf baru, bukan menjadi save ya Bapak Ibu ya. Terus misalkan di sini Agus pribadi, kemudian di sini misalkan Bapak Ibu ya silahkan random saja ya, Satria ini, oke, Arjuna, dan seterusnya. Kemudian kita klik save. Oke Bapak Ibu ya, nah ini nama-nama siswa yang tadi sudah kita masukkan ya. Kita tinggal bisa ubah ini oleh gurunya. Nah, di sini sudah terdengar Bapak Ibu, ada suaranya ya, suaranya. Oke. Silahkan, ini untuk profilnya yang sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu, ini kan baru dibuatkan akun awalnya saja. Nanti siswa baru bisa mengakses akun siswa ini setelah mereka mengaktifkannya di Google, di Gmail-nya ya. Dimasukkan Gmail-nya. Nanti akan masuk sebuah kode ke dalam akun Gmail yang ditautkan, nanti baru mereka bisa mengaktifasikannya. Oke, kemudian Bapak Ibu selain memasukkan siswa secara manual, kita juga bisa memasukkan siswa melalui yang sudah ada di Google Classroom ya. Nah, Bapak Ibu apabila sudah terhubung dengan Google Classroom yang Bapak Ibu ini ya, ini kita izinkan. Nah, kita izinkan, oke. Nah, nanti Bapak Ibu ya, kalau memang sudah ada Google Classroom-nya, nah, nanti tinggal pilih. Misalkan di sini saya punya Duta IT, sebuah classroom ya, Duta IT namanya. Jadi di sini ada berisi informasi yang ada di dalam Duta IT itu, siapa aja siswanya dan sebagainya. Tinggal kita pilih saja ya dari Duta IT ini, misalkan mana nama-nama yang akan kita undang. Misalkan saya mengundang diri saya sendiri, akun saya sendiri ya. Kemudian di sini mana ya, saya juga lupa ini, sebentar. Saya pernah buat beberapa nama. Oke, ini nama-nama yang ada di classroom-nya ya. Nah, tinggal kita, kalau sudah kita pilih siswanya, misalkan saya pilih satu, kemudian kita klik assign to class, kita masukkan. Nah, menggunakan classroom ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa menggunakan manual, mandiri, siswanya diketikkan, kemudian bisa juga berbedaan menggunakan yang Google Classroom, berarti akun Gmail-nya sudah terintegrasi ya, terkoneksi. Oke, seperti ini. Nah, Bapak Ibu kalau sudah memasukkan siswa ya, berarti langkah berikutnya adalah proses mengaktifasinya ya, Kita masukkan dulu akunnya Bapak Ibu ya, mohon maaf sebelum kita aktifasi saya masukkan dulu. Di sini ada, nah yang membedakan Bapak Ibu antara akun itu sudah diaktifkan atau belum, Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya ada di karakter. Kalau yang sudah diaktifkan, biasanya nanti siswa akan memilih karakternya sendiri. Ya, seperti ini. Nanti kalau sudah ada muncul gambar karakternya, berarti ini akun sudah dipakai oleh siswa atau sudah aktif. Ya, membedakannya seperti itu. Contoh saya masukkan ya ini. Nah, ini memang belum ada ya, atau belum diaktifkan oleh gurunya, atau misalkan saya sarankan sih ini dibiarin kosong, nanti biar nanti anak sendiri yang memilih karakternya ya, sesuai dengan keinginan. Oke. Kita lanjutkan ke masukkan emailnya, kita masuk ke class setting, kita pilih student ya, kemudian tinggal invite student. Nah, sini saya masukkan emailnya ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya masukkan akun email lain, misalkan sebentar saya gunakan akun yang lain ya. Oke, saya masukkan lagi di sini. Oke, invite student. Oke, renew. Yes. Berarti
siswa-siswa tersebut sudah memperoleh email untuk mengaktifkan akun tersebut, akun mereka ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah diaktifkan berarti nanti tinggal tunggu di sini hasilnya. Siswanya nanti jika sudah memiliki karakter di sini terlihat berarti sudah diaktifasi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke kalau sudah membuatkan akun dan sudah diaktifkan oleh siswanya, berarti Bapak Ibu tugas berikutnya adalah menyiapkan tugas atau menyiapkan proses pembelajaran. Proses pembelajarannya berarti kita lakukan di menu quest, ya. Di menu quest. Oke, quest. Untuk memulainya Bapak Ibu silahkan kita mulai dari sini, sudah ada tutorial awal ya. Kita buat dulu create quest, ya. Pilih di area mana yang akan kita mulai untuk misi pertama ya, misi pertama. Jadi bahasa kerennya, oke, untuk misi pertama kita anak-anak, kita akan mulai di pegunungan ini misalkan. Kemudian misalkan di sini pen opening ya. Atau misalkan di sini let's begin ya, atau apapun itu ya Bapak Ibu. Atau bisa langsung misalkan dengan judul materi bab, misalkan bab 1 apa namanya, mikroorganisme. Nah, kemudian nanti silahkan pilih, ini ada petanya ya Bapak Ibu, silahkan pilih ya yang sudah ada di sini, sesuaikan saja di sini biar apa namanya, lebih menarik. Kalau sudah, kita klik next. Oke, ini adalah tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal pilih lagi ya. Klik anywhere on the map, starting place. Ya, kita mau mulai dari mana? Berarti kan mulai dari, apakah dari atas dulu ya, ataukah dari bawah naik ke atas? Boleh pilih di mana saja ya. Saya pilih dari sini dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah proses pengenalan, mohon maaf, bukan pengenalan. Ini adalah proses untuk melakukan input ya. Berikan penjelasan, misalkan di misi awal ini, misalkan anak-anak pada misi awal ini kalian diharapkan bisa memahami materi tentang mikroorganisme. Kemudian berikan penjelasan apa ya. Misalkan, Assalamualaikum anak-anak. Pada misi ini kalian diharapkan dapat memahami, ini lebih ke apa namanya, tujuan pembelajaran ya, kurang lebih tujuan pembelajaran yang dimasukkan di sini, memahami materi tentang mikroorganisme. Oke, misalkan Bapak Ibu bisa juga silahkan pelajari tayangan berikut. Pelajari tayangan berikut ini. Tinggal dimasukkan Bapak Ibu ya. Di sini tinggal dimasukkan link ya. Atau di sini Bapak Ibu jangan copy paste link ya. Saya coba mencari sebuah video mikroorganisme ya. Blokir. Oke, mikroorganisme. Saya ambil ini, kemudian saya pindahkan di sini misalkan ya. Bapak Ibu, kalau kita klik begini ya, klik begini, ini ketika di dalam misinya itu tidak muncul menjadi sebuah link ya, hati-hati. Pengalaman saya mencoba kemarin, saya buka share link itu dengan metode seperti ini, itu tidak muncul, tidak bisa diklik teks ini ya, tidak bisa diklik dan tidak bisa di blok ya. Nah, berarti Bapak Ibu harus tautkan saja di link ini. Nanti misalkan sini klik, dan teksnya ini diberikan insert link. Nah, kemudian kita masukkan YouTube-nya, like channel, link YouTube atau link videonya ya. Bisa juga
link materi dalam bentuk PDF, slideshow, dan sebagainya. Klik insert. Nah, di sini boleh open new tab, boleh ya. Jadi nanti kalau diklik dia larinya ke jendela baru, atau misalkan kalau di aplikasi di Classcraft di HP-nya, dia akan diarahkan menuju ke aplikasi YouTube ya, atau Google Slide dan seterusnya. Nah, sudah ya. Perbedaannya adalah kalau sudah ada, nah perbedaannya kalau akan berubah menjadi kursor akan berubah menjadi sebuah tangan ya, siap diklik seperti ini. Silakan kemudian ini misalkan misi ini diselesaikan dalam waktu 30 menit. Dan silakan kerjakan lembar refleksi berikut ini. Ibu silakan, boleh di sini ada pilihan klik klik or drop upload file. Ini untuk mengupload file, misalkan lembar refleksinya seperti apa ya, diupload di sini boleh. Atau Bapak Ibu juga bisa menautkan langsung di sini ya. Nah, ini untuk link upload ya. Ini link upload. Ada juga ini ada link dari Google Drive ya. Link dari Google Drive. Verifikasi dulu ya. Kemudian ini mengakses, izinkan saja Bapak Ibu ya. Insya Allah aman ya. Ini nanti untuk pengelolaan, akses untuk pengelolaan isi konten Google Drive-nya Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada materi ya, materi-materi apa yang mau akan dibagikan. Nah, misalkan nanti tinggal pilih ya presentasi, misalkan di sini literasi digital, select. Oke, di sini ada sebuah file ya, sebuah file. Ya. Nah, nanti ini bisa kalau sudah selesai di sini penjelasannya, baru kita klik save. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kita zoom, nah kalau kita zoom di sini, ya, kalau kita zoom in sudah terlihat ya, bisa terlihat. Di sini ada 6 siswa, berarti ini jumlah siswa nanti yang bisa mengakses misi pertama ini. Nah, kalau kita klik ya, kalau kita klik nanti di sini. Nah, kalau misalkan di sini yang cek centang, berarti ini sudah, kalau misalkan anak itu sudah menyelesaikan tugas ini, tugas misi pertama ini, nanti di sini yang bulatan putihnya akan berwarna biru. Berarti ini sudah diselesaikan ya. Kalau diselesaikan berarti nanti setiap siswa nanti akan memperoleh poin XP-nya ya. Nah, kemudian di sini ada, nah ini story-nya yang tadi kita buat ya Bapak Ibu ya. Yang tadi kita buat ya. Nah, ini misi pertama tentang mikroorganisme. Oke. Kita balik lagi. Oke, ini misi pertama buat Bapak Ibu ya. Nah, sekarang misalkan kita bisa tambahkan misi kedua. Bapak Ibu ingat di sini karena kita menggunakan akun yang free, berarti di sini ada limit ya, limit untuk meletakkan beberapa tempat dalam peta ini. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5, ada 6 ya, hanya ada 6. Misalkan kita pilih lagi di sini 1. Nah, ya. Di sini ada new objective. Oke, di sini tadi kan di awal ya, materi doang gitu, memberikan materi. Nah, nanti di yang bagian kedua, Bapak Ibu ya, ini saya close dulu deh. Nah, klik this button, objektif. Oke, dari atas saya buat lagi, misalkan dari situ menunya ke sini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa memilih ya beberapa macam jenis proses pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Yang pertama ada yang namanya task, ini tugas ya. Objektif dulu, oke. Kita masukkan dulu judulnya. Tugas 1 ya, misalkan, atau mission 1. Biar lebih menarik, gunakan bahasa-bahasa gaming Bapak Ibu ya, biar nanti anak masuk, wah ini mission 1 udah selesai. Nah, kita bisa lanjut lagi ya. Task ya. Misalkan di misi 1 ini kita berikan tugas sama seperti tadi, menyelesaikan apa ya. Di sini menyelesaikan, siswa diharapkan dapat ya memahami
dari bla 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 bla. Nah, silakan bisa diupload materinya di sini sini sini. Kemudian tugasnya ya, tugasnya apa? Jadi masukkan di sini. Kemudian ya sama seperti tadi ya pengisiannya. Oke, ini saya tugas 1 atau misalkan LK1. Kemudian silakan dikerjakan. Hanya contoh saja nih Bapak Ibu ya, supaya terpenuhi ini per assignment berikutnya. Nah, enable assignment. Ini kalau dicantumkan berarti di sini ada batas waktu pengerjaan, due date-nya. Due date-nya misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Minggu depan harus sudah dikumpulkan. Kemudian kita juga bisa memberikan poin apabila ternyata siswa menyelesaikan lebih dulu ya di sini. Misalkan kalau yang udah siswa menyelesaikan lebih dulu berarti saya misalkan saya kasih 80 ya. Nah, seperti ini. Misalkan nah kalau misalkan dia menyelesaikannya tepat waktu atau lebih berarti kan bisa dikenakan pengurangan hard ya oleh gurunya atau misalkan diberikan reward yang lain, XP yang lain apabila tepat waktu. Ya. Nah, enable reward for early hand-in. Boleh. Ini juga ditampilkan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini mohon maaf. Ya, ini kalau kita mohon maaf tadi saya salah menjelaskan ya. Ini untuk poin ketika selesai tepat waktu ya, mohon maaf. Yang kedua, ini jika tepat waktu 90. Kalau misalkan ternyata dia sebelum waktunya sudah selesai, berarti dia mendapatkan nilai 100. Oke, kemudian next. Ya. Nah, ada story, ada ini penjelasan awalnya, ibaratnya kayak tujuan pembelajaran. Kemudian ada tugasnya silahkan misalkan Bapak Ibu silahkan membuat apa-apa dan sebagainya, sesuaikan waktu pengerjaan dan poin yang diperoleh jika tepat waktu. Ada juga diskusi. Nah, ada halaman diskusi. Allow student have class discussion about this objective. Berarti jika kita centang, ya meskipun di sini X, sekali ini centangnya ya. Jika kita centang, berarti mereka boleh berdiskusi membahas misi ini di tugas 1 ini. Kemudian next. Nah, oke, apabila selesai menyelesaikan satu visi ini, misalkan ternyata siswa tersebut kita kasih poin 150 di atas dari yang sebelumnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, di bagian bawah ada save as progress. Gunanya apa? Apabila ini tidak dicentang, ya, atau misalkan ya dicentang ya, allow student automatically proceed to next objective upon completing the task or assignment. Jadi kalau ada beberapa misi ya dalam satu map, dalam satu pulau, dan apabila ini dicentang ya, jadi gini, mohon maaf ya, kalau ini dicentang, jadi ketika siswa itu pengen langsung ke misi kedua, langsung ke misi ketiga, berarti dia bebas ke sana kemari, diberikan kebebasan. Ya, misalkan dia pengen langsung ke tugas 3, sementara ada tugas 1, ada tugas 2. Nah, kalau ininya dicentang, berarti ini siswa itu boleh langsung mengerjakan ke tugas 3, urutannya bisa bebas, diberikan kebebasan ya. Kalau ini tidak dicentang, berarti nanti siswa harus menyelesaikan tugasnya berurutan, harus sesuai dengan urutan tugasnya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya non-centang ya, kemudian saya klik save. Mission 1 selesai. Bapak Ibu sudah jadi 2 tugasnya ya, ini 1, ini 1. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah, berarti ini yang berikutnya kita juga bisa membuat runutan ya. Ini urutan atau path. Ini path itu jadi kayak jalan dari mana ke mana dulu, dari sini ke sini ya. Oke. Nanti misalkan supaya runutannya, kalau misalkan yang tadi, maaf, ini kalau saya klik,
Kalau saya ubah di sini di bagian save page-nya ini diaktifkan, ya, berarti nanti walaupun diberi jalur, itu jalur untuk misi urutan tugasnya ya, urutan tugasnya. Walaupun ini diberikan jalur, tapi kalau di sini sudah di-allow, diizinkan, ya, otomatis ke misi berikutnya, ya, seperti ini. Oke. Nah, dari sini ke sini, nanti di sini misalkan dibuat lagi dan sebagainya. Ya. Ini untuk edit quest-nya. Ini ada tampilan ya. Ini. Nah, kalau sudah siap misinya, Bapak Ibu, ya jangan lupa ini dicentang, ya. Show quest. Jadi kalau ini show questnya belum masih disembunyikan, siswa belum bisa melihat dua misi ini. Belum bisa melihat dua misi ini. Tapi kalau misalkan siswa udah bisa melihat kalau ini sudah ditampilkan, jadi ibaratnya ini menu draft ya Bapak Ibu ya. Ini menu draft. Nah, kalau ini sudah ditampilkan, show quest, ya, yes, oke. Okay. Ada pertanyaan? Why not share your assignment? Yes, please. Boleh, yes. Ini untuk tawaran saja ya. Kalau misalnya kita klik, ini proceed. Boleh dibagikan ke ke server dari Classcraft-nya ya. Oke. Tapi ini kita abaikan saja ya. Ini hanya untuk berbagi ke itu yang lainnya. Oke. Nah, sudah bisa terlihat Bapak Ibu ya. Ini udah dicampakkan. Kalau yang disembunyikan lagi berarti klik hide. Ya. Ini assign quest tadi ya. Silahkan masuk ini. Ibaratnya kalau ada kelas yang lain berarti misi ini bisa dibagikan ke kelas yang lain. Ini my library. Nah, ini ada satu map yang sudah kita buat ya Bapak Ibu ya, satu map yang sudah kita buat. Oke, kita lanjut kembali ke sini. Activity home. Kita ke home. Kembali ke sini. Kita ke quest lagi yang tadi ya Bapak Ibu ya, sini. Oke, di misi ini. Nah, kemudian ini ada, kalau ini adalah menu gamepad ya. Gamepad itu biasanya sama seperti aktivitas apa saja. Ini aktivitas apa saja yang sudah kita lakukan oleh gurunya, oleh siswanya. Kemudian ini to do, ini biasanya kayak planning atau apa yang sudah dilakukan ya. Ini notifikasi, ini akun. Profil, nah ini ya, profil. Oke, misalkan ini profil Bapak Ibu, ya, silakan masukkan. Ini saya ambil contoh punya teman saya ya, Bapak Ibu ya. Oke, profil brief dan bio dan sebagainya, silakanlah Bapak Ibu sesuaikan ya kelasnya, apakah sekolahnya di mana, kelas grade-nya di mana, kemudian ini untuk yang akun premium dan sebagainya silahkan. Nah Bapak Ibu ya, jika ingin menggunakan aplikasi ini di HP, berarti Bapak Ibu harus yang pertama dilakukan kalau ingin mengakses dari HP, Bapak Ibu adalah membuat password baru ya di sini. Yang old passwordnya abaikan ya, yang penting password barunya. Jadi nanti ketika kita login menggunakan aplikasi yang di handphone ya, ini harus dimasukkan dulu passwordnya ya. Karena kalau ini tidak dimasukkan berarti mau nggak mau mengakses Classcraft-nya harus dari laptop atau dari komputer ya, seperti itu. Oke, saya kembalikan ke ini my library. Iya, sudah Bapak Ibu ya. Ini saya nonaktifkan. Oke. Jadi kita review lagi. Yang pertama memasukkan siswa dan juga emailnya. Sini ya, masukkan emailnya. Kemudian yang kedua bisa juga mengundang email orang tuanya. Kemudian yang ketiga juga bisa kita masukkan ya, misalkan ini saya masukkan kelompok tim 1. Nah, ini udah, kalau untuk icon ini nanti ini udah otomatis Bapak Ibu ya. Kita bisa kita ubah. Tim 1 misalkan di sini grup 1. Silakan diubah misalkan ini. Ikonnya saja save.
Bapak Ibu untuk memasukkan timnya tinggal pilih saja. Akunnya tinggal kita masukkan, di drag saja ya, tarik saja Bapak Ibu ya. Tarik saja Bapak Ibu, tarik masukkan sini. Oke. Kemudian kita masukkan lagi tim kedua. Kita ubah, misalkan di sini grup 2. Kemudian kita pilih misalkan yang ini ikonnya save. Kemudian ini 3 orang ini kita masukkan yang kedua. Drag and drop. Oke, kedua. Everybody yang kedua. Oke. Nah, jika sudah berarti ini nanti masing-masing siswa nanti ya, masing-masing siswa nanti akan yang menjadi pembeda apabila kita klik dari user masing-masing siswa ini nanti akan terlihat anggota tim yang lain, anggota tim kelompok yang lain. Contoh ya, ini tim ya. Jadi siswa sudah dimasukkan dengan email, siswa di invite ya, emailnya, kemudian orang tuanya jika perlu diundang juga melalui emailnya, kemudian kelompoknya juga dibagi ya. Nanti baru setelah siswa ini ya seperti ini, contoh hasil dari tim ya, hasil dari tim. Nah, nanti di sini akun ini nanti sudah diaktifkan semuanya, nanti di sebelah kanan dari karakter utama ini nanti akan ada teman-temannya di sini sebelah kanan. Ini kebetulan karena akun yang lainnya belum diaktifkan, jadi di sini tim kelompoknya, kelompok di sininya tidak belum muncul. Tapi nanti kalau yang sudah dalam satu tim itu sudah diaktifkan semua, nanti di sini ada muncul karakternya. Ya. Oke. Pengaturan siswa sudah dibuat, kemudian untuk tugasnya di quest juga sudah dibuat, mekanisme seperti itu. Berarti proses pembelajarannya sudah bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, nah yang bisa Bapak Ibu lakukan setelah siswanya ada, sudah kirimkan emailnya juga untuk aktivasi, kemudian Bapak Ibu misinya sudah dibuat, nah berarti kita tinggal proses penilaian. Proses penilaian, tinggal pilih. Misalkan saya ingin memberikan nilai ya kepada salah satu. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih di antara ini, ternyata nih anak disiplin. Kita pilih, klik disiplin. Nah, nanti dia akan bertambah XP-nya. Ya, bertambah XP-nya. Misalkan di sini Arjuna. Nah, dia ternyata kerjasamanya bagus. Pilih kerjasama. Nah, Bapak Ibu, di bagian pengaturan di setting ya, ini diubah kalimatnya seperti apa, ubah sesuaikan dengan keinginan. Nah, ini bertambah XP-nya Arjuna. Ya, seperti ini. Oke. Apabila Bapak Ibu ingin menambah semuanya otomatis, atau bisa juga misalkan saya ingin menambah secara manual. Quick reward paling bawah, tambahkan misalkan berlaku baik hari ini, atau misalkan menyelesaikan tugas tepat waktu, boleh. Poinnya boleh boleh diubah manual. Silahkan sesuaikan saja oleh keinginan Bapak Ibu. Atau misalkan dia melakukan sebuah kebaikan dalam proses pembelajaran saat itu juga, di luar dari yang kategori yang di sini, silahkan tambahkan. Seperti ini. Atau bisa juga memberikan poin secara massal, bisa ya, select multiple, kemudian give point, pilih sama yang mana saja, kemudian nanti akan diberikan secara massal. Nah, di sini terlihat 3 orang ini memperoleh 100 experience point. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Menyenangkan bukan? Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu proses pembelajarannya dilakukan. Nah, demikian untuk tutorial video yang kedua tentang ClassScript ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Untuk video berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara aktivasi mengenai aktivasi akun ClassScript-nya seperti apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.